Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang materi dari pimpinan visioner. Di mana pimpinan visioner ini adalah kepemimpinan berbasis perubahan. Nah, di dalam pertemuan kali ini nanti kita akan coba menjelaskan tentang pengaruh gaya kepemimpinan yang berbasis perubahan tadi itu dengan kesuksesan bagi seorang leader untuk memimpin organisasinya. Nah, sebelum saya masuk ke penjelasan ini, jadi saya akan coba buka dulu dengan sebuah pepatah atau kata mutiara dari seorang ahli kepemimpinan yaitu Michael Porter, di mana dia menyampaikan bahwasannya kalau seorang leader tidak memiliki visi mengenai cara menampilkan diri secara unik dan berbeda dari yang lain, maka leader tersebut akan ditelan hidup-hidup oleh persaingan yang kian sengit. Nah, begitulah Bapak Ibu ya, salah satu kata mutiara yang menggambarkan tentang pentingnya berbasis perubahan ini bagi seorang leader dalam memimpin organisasinya. Nah, pimpinan visioner ini adalah seorang pemimpin yang memiliki gegesitan, kecepatan, serta mampu beradaptasi dalam membawa jalannya organisasi, memiliki peran yang penting dalam menghadapi kondisi organisasi yang senantiasa mengalami perubahan. Sebab fleksibilitas organisasi pada dasarnya itu merupakan karya orang-orang atau leader yang mampu bertindak proaktif, kreatif, inovatif, dan juga non-konvensional. Nah, leader-leader inilah yang dibutuhkan sebagai seorang pemimpin dengan tren revolusi industri saat ini, di mana seorang pemimpin tersebut bisa menjadi inspirator perubahan dan visioner, yaitu memiliki visi yang jelas ke arah mana organisasi itu akan dibawa. Karena Bapak Ibu dan mahasiswa yang lain, yang namanya perubahan itu pasti tidak akan bisa kita hindarkan, karena setiap masa ke masa itu pasti ada revolusi, pasti ada transformasi yang mau gak mau kita harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Nah, semakin kita bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut, maka kita akan semakin bisa bersaing di tengah persaingan yang semakin ketat pada saat ini, apalagi bagi seorang leader, karena leaderlah yang akan membawa organisasinya itu menjadi lebih unggul dibanding organisasi yang lainnya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ini kita akan coba menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan visi. Nah, menurut Benes, salah seorang ahli manajemen, mengatakan bahwa visi itu merupakan unsur utama dalam sebuah kepemimpinan. Nah, nanti kita di sini akan coba jelaskan apa itu definisi dari visi. Nah, di sini dia sudah menyebutkan kalau kepemimpinan itu tidak akan sempurna tanpa adanya visi. Karena visi ini merupakan gambaran singkat dari keseluruhan tujuan yang ada dimiliki oleh si leader tersebut. Nah, biasanya kan kita setiap ada pemilihan pemimpin ya Bapak Ibu ya, dan mahasiswa Ibu yang lain semua, kalau misalnya contohnya aja ada pemilihan presiden, itu pasti mereka akan ada diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misinya. Nah, dari visi tersebut kita bisa menyimpulkan gambaran tujuan dari langkah-langkah atau proses kepemimpinan dia, apa cita-citanya seperti apa, dan apa yang akan dicapai dalam kepemimpinannya itu selama dalam periode kepemimpinannya jika mereka terpilih. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebuah pemimpin yang efektif memiliki kemampuan dalam menggagas dan menciptakan visi, dan kemudian menerjemahkan visi tersebut menjadi sebuah kenyataan. Nah, kebanyakan ini yang sulitnya ya
Anda semua dan juga Bapak Ibu, bahwa untuk merealisasikan visi itu biasanya adalah sesuatu hal yang sulit, karena mereka di awal menganggap rasanya ini bisa mereka realisasikan, namun ketika di lapangan itu akan mereka temukan beberapa kendala yang akhirnya menghambat proses realisasi dari visi tersebut. Nah, tapi seorang leader yang baik itu adalah leader yang pasti akan konsisten dengan visi yang disebutkannya. Dia akan komit dengan janji-janji yang diberikannya selama dari masa kampanye tersebut. Nah, kalaupun misalnya nanti mereka temukan kendala dari pencapaian visi tersebut, gak masalah. Yang penting menurut saya selama dia berusaha selalu dalam periode kepemimpinannya tersebut untuk bisa merealisasikan visinya, nah itu menurut saya sih gak masalah. Yang menjadi gak masalah itu mereka cuma bisa janji aja, cuma bisa menyampaikan di mulut aja, tapi malas untuk merealisasikannya. Nah, visi sendiri itu harus dimulai dari pemahaman yang benar akan realita yang sebenarnya, baik internal maupun eksternal. Nah, supaya visi itu bisa kita realisasikan dengan baik, makanya jangan lupa sebelum kita menyampaikan visi tersebut, kita harus merancang visi kita tadi itu sesuai dengan realita yang sebenarnya, sesuai dengan kondisi lingkungan organisasi atau perusahaan kita. Jangan sampai kita membuat visi tapi melenceng dari ini tadi, realita perusahaan kita tadi, karena itu pasti akan membuat kita kesulitan dalam merealisasikannya tadi. Ada semua. Nah, jadi realitas sebenarnya itu bisa berupa kondisi lingkungan, baik secara intern maupun ekstern. Untuk internal kita bisa mengambil dari beberapa unsur seperti SDM, terus kondisi manajemen perusahaan, kemudian budaya perusahaan atau budaya organisasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk eksternal itu bisa kita lihat dari pihak-pihak yang mempengaruhi organisasi atau perusahaan, namun dia berada di luar perusahaan kita sendiri. Itu seperti pemerintah, kompetitor, dan situasi kondisi dari negara. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita sudah mulai mendefinisikan apa itu visi. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua definisi visi. Ada definisi versi sempitnya dan ada definisi versi luasnya. Ada versi sederhananya dan ada versi lengkapnya. Nah, kalau untuk versi sederhana atau versi sempitnya, di sini kita ada dua definisi. Yang pertama itu adalah visi merupakan cita-cita dari organisasi, sasaran utama, target ideal, dan gambaran terbaik di masa depan yang bisa kita raih dalam organisasi kita. Nah, ini adalah visi organisasi. Namun ada juga visi ini dimiliki oleh pemimpin itu pribadi secara individu. Nah, maka dari itu kita bisa mengartikan bahwa visi merupakan cita-cita dari si leader itu sendiri, kemudian sasarannya seperti apa, target idealnya seperti apa, dan gambaran target terbaiknya di masa yang akan datang itu seperti apa. Nah, lalu definisi visi secara singkat juga bisa kita lihat di sini, potret masa depan organisasi yang realistis, tapi dia meyakinkan dan juga atraktif. Nah, biasanya kalau segala sesuatu yang realistis dan rasional itu pasti dia akan menghasilkan sesuatu yang meyakinkan orang banyak. Nah, kalau misalnya kita memberikan visi yang tidak realistis, maka dari sumber internal itu pasti akan terjadi chaos atau kekacauan karena tidak adanya trust atau keyakinan dari SDM itu sendiri kepada kita sebagai seorang pemimpin. Dan yang terakhir, usahakan visi itu atraktif, menampilkan sisi
produktivitas dari seorang leader atau produktivitas organisasi. Oke. Nah, sementara definisi visi secara luas atau lengkapnya ini bisa disebut sebagai sebuah rumusan dari salah satu atau gabungan ketiga hal berikut. Yang pertama adalah apa yang harus kita punyai, apa yang harus kita capai, what must we attain, apa yang harus kita punya, what must we have, dan yang terakhir adalah apa yang harus kita capai atau kita harus menjadi apa di masa yang akan datang. What must we become in the future? Nah, ketiga pertanyaan ini juga bisa kita jadikan modal dalam membuat visi. Nah, kalau misalnya kita belum tahu nih ya, mungkin bagi pemula atau seorang pemimpin yang belum ada pengalaman, mungkin dia bisa membuat visinya itu dengan menjawab ketiga pertanyaan ini. Apa yang mau dia capai dalam kepemimpinannya, ya kan? Misalnya dia cari itu jawabannya, didapatlah bla 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 misalnya ya. Ya, yang kedua adalah apa-apa saja yang dia miliki bisa berupa modal, nampak dan bisa modal berwujud dan bisa modal tidak berwujud. Misalnya bisa berupa kompetensi dia apa saja dalam kepemimpinan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah tentang cita-cita dia atau apa yang dia inginkan di masa yang datang, tentang apa kira-kira yang ingin dia capai posisinya di dalam 5 tahun yang akan datang. Kalau misalnya dia sudah bisa menjawab ketiga pertanyaan ini, bisa tinggal disimpulkan saja dan disatukan menjadi sebuah kalimat. Nah, itulah visi tadi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh visi ya, Bapak Ibu ya. Dan mahasiswa Ibu juga, visi misi dari STMIK Indonesia Padang, yaitu STMIK Indonesia menjadi salah satu perguruan tinggi bidang komputer yang terbuka di ASEAN pada tahun 2033. Dan di sini kita bisa lihat kira-kira apa yang ingin dia capai, yaitu ingin menjadi terkemuka di ASEAN pada tahun 2033. Terus apa yang harus dia miliki, yaitu salah satu prodiga yaitu bidang komputer, dan dia juga memiliki kampus, nama kampus yaitu STMIK Indonesia Padang, nama institusinya ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir adalah mereka akan menjadi apa di masa yang akan datang, yaitu menjadi salah satu perguruan tinggi di bidang komputer terkemuka di ASEAN pada tahun 2033. Nah, ini visinya sudah bagus karena sudah menjawab ketiga pertanyaan ini. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, lanjut kita ke misi. Jadi misi itu adalah tugas suci, tugas mulia, panggilan atau amanah dari organisasi. Nah, penjelasan yang lebih lengkapnya lagi adalah rumusan dari salah satu atau gabungan ketiga hal berikut. Apa yang harus kita lakukan? Ini sama halnya dengan visi. Untuk membuat misi kita juga harus bisa menjawab beberapa pertanyaan ini. What must we do? Kemudian apa yang harus kita tuntaskan? What must we accomplish? Dan yang terakhir adalah tugas apa yang harus kita laksanakan. What commission must we perform? Nah, bedanya dengan visi tadi, kalau visi itu kan terdiri dari satu kalimat saja Bapak Ibu ya. Kalau misi itu terdiri dari beberapa poin. Nah, jadi poin-poin di dalam misi inilah yang akan menjadi jawaban apa saja langkah-langkah si leader tersebut untuk mencapai visi yang dia sampaikan tadi. Nah, poin-poin tersebut itu bisa kita buat ketika kita bisa menjawab ketiga pertanyaan ini, khususnya pertanyaan ketiga. Tugas apa yang harus kita laksanakan? Nah, jawaban dari ini biasanya itu berpoin-poin. Nah, itulah yang bisa kita turunkan menjadi sebuah misi. Nah, tadi saya contohkan visi STMIK Indonesia Padang, sekarang kita lihat misinya. Nah, di sini misi STMIK Indonesia Padang ada 4 poin Bapak Ibu ya. Di mana sebelum itu dia memberikan narasi pengantarnya terlebih dahulu. Di sini dia STMIK Indonesia Padang mengatakan bahwasanya akan mendidik dan membina mahasiswa.
menjadi tenaga yang profesional dalam bidang sistem analis dan database administrator. Dua ini adalah profil lulusan dari Prodi Sistem Informasi yang terdiri dan berperilaku Islami serta mampu menghadapi tantangan dunia kerja di era global. Dengan cara apa? Nah, ini jawaban dari pertanyaan nomor 3 tadi. Yang pertama adalah dengan cara menyelenggarakan pendidikan dengan menghasilkan lulusan yang bereputasi nasional dan berorientasi kepada kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan, berkualitas, kreatif dan inovatif, serta berperilaku sesuai dengan norma-norma agama. Yang kedua, langkahnya adalah melaksanakan kegiatan penelitian dan publikasi yang bereputasi internasional serta pengembangannya sehingga memberikan kontribusi kepada kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang sistem analis dan juga database administrator. Nah, ini juga sudah lagi jalan ya Bapak Ibu ya. Sekarang dosen-dosen kita itu memang lagi dimotivasi untuk bisa memberikan hasil penelitian dan publikasi yang bereputasi internasional. Yang ketiga adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sistem analis dan juga database administrator. Nah, ini kita juga selalu jalan dalam setiap semester karena kewajiban dosen selain mengajar itu juga meneliti dan melakukan pengabdian kepada masyarakat, dan mereka otomatis harus menjalankan kegiatan tersebut itu sesuai dengan profil lulusan kita yang sistem analis atau database administrator tadi. Yang keempat adalah membangun citra positif dan membina hubungan yang berkesinambungan dengan para ahli bidang sistem analis dan database administrator, lembaga-lembaga penelitian, perusahaan-perusahaan yang relevan, praktisi, para alumni dan juga masyarakat. Nah, untuk nomor 4 ini kita juga masih ada berjalan, yaitu kita juga memiliki mitra atau kerjasama dengan beberapa lembaga atau perusahaan yang sesuai dengan profil lulusan kita. Itu tujuannya tempat bisa jadi untuk beberapa hal seperti tempat magang mahasiswa, tempat dosen melakukan penelitian dan juga PKM dan lain sebagainya. Dan untuk keempat misi ini itu alhamdulillah sekolah kita, kampus kita itu sudah merealisasikannya setiap semester. Oke. Nah, pentingnya visi dan penentuan target. Jika visi dibuat tanpa berpijak pada kenyataan, seperti jati diri organisasi, produk kekuatan, kelemahan, peluang persaingan, dan hal inilah yang nanti menyebabkan kegagalan. Nah, ini juga salah satu kesimpulan kenapa visi itu harus berpijak pada realita kenyataan dari lingkungan internal dan eksternal kita, karena bisa berpotensi menyebabkan kegagalan bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi si individu leader itu sendiri ya. Nah, kemudian kita bisa di sini mau diskusikan tentang visi memiliki dua elemen fundamental, yaitu kerangka konseptual dan paradigmatik, di mana kerangka ini akan membantu kita melakukan pemahaman tentang tujuan organisasi yang berfungsi sebagai peta navigasi di samudra yang belum pernah diarungi. Nah, ini analoginya ya Bapak Ibu ya. Arti dari samudra yang belum pernah diarungi ini maksudnya adalah hal-hal atau unsur-unsur dari lingkungan eksternal yang belum pernah dicoba atau belum pernah dijalankan sebelumnya oleh organisasi atau perusahaan. Nah, yang kedua adalah daya tarik emosional yang berfungsi sebagai motivator yang menggerakkan daya juang lingkungan internal organisasi tersebut. Oke. Jadi visi misi pun itu juga bisa menjadi alat motivasi sendiri bagi orang-orang yang berada di dalam perusahaan atau organisasi karena dia memiliki daya tarik emosional. Oke, kita lanjut. Nah, agar visi organisasi bisa dihayati, dirasakan, dan diendapkan oleh setiap orang yang berada dalam organisasi, kemudian bisa tertulis dan selalu dikenang oleh mereka, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, visi harus sepadan dan selaras dengan nilai-nilai utama organisasi atau core values.
Yang kedua adalah visi misi nilai sudah selaras dan sepadan, maka manajemen harus mampu menunjukkan komitmen dalam pelaksanaannya. Misalnya kita sudah membuat visi ini, misi ini, jangan sampai lari kinerja perusahaan kita dari visi misi yang sudah kita buat tadi. Kalaupun mau ada revisi, nggak apa-apa, tapi kita lakukan setelah setahun atau 2 tahun organisasi kita melakukan visi misi yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Yang ketiga adalah visi misi nilai selanjutnya perlu dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi dengan berbagai cara, media dan juga kesempatan. Nah, sedapat mungkin kalau untuk membuat visi misi organisasi, jangan pun sampai hanya melibatkan satu pihak saja. Nah, kalau bisa kita melibatkan hampir semua pihak, perwakilan dari semua divisi misalnya, untuk ikut terlibat dalam perumusan visi dan misi tadi. Nah, sehingga itu pasti akan bisa menjadi visi dan misi yang bisa diterima oleh seluruh pihak. Karena mereka semua pasti akan memberikan pendapatnya masing-masing, memberikan saran dan masukan. Oke, dan untuk mengkomunikasikannya juga pasti akan lebih mudah ketika kita melibatkan ke seluruh unsur tadi. Oke, prinsip dasar bagi pemimpin dalam merumuskan visi yang efektif, hidup dan bertenaga yaitu yang pertama, visi harus sesuai dengan zaman serta semangat perjuangan organisasi. Yang kedua, visi harus cocok dengan sejarah, budaya, dan nilai-nilai organisasi serta relevan dengan situasi dan kondisi masa kini. Visi harus mampu mengungkapkan kesimpulan standar keunggulan dan merefleksikan idealisme yang tinggi. Visi harus mampu menggambarkan sosok organisasi idaman yang mampu mengikuti setiap karyawan. Visi harus mampu menjelaskan arah dan tujuan organisasi. Visi harus memiliki daya persuasi atau daya mengajak yang mampu mengungkapkan harapan, aspirasi, sentimen, penderitaan, dan kerinduan segenap warga organisasi. Lanjut, visi harus mampu menciptakan agenda hari esok atau di masa yang akan datang yang mempertajam fokus perjuangan dan menjadikan janji hari esok yang lebih cerah. Yang kedelapan, visi harus membangkitkan antusiasme dan komitmen segenap warga organisasi. Visi harus mengandung norma dan nilai yang menjadi basis perilaku segenap warga organisasi. Ke-10, visi harus mudah dipahami. Dan ke-11, visi harus mampu mengungkapkan keunikan organisasi. Dan yang terakhir adalah visi harus berambisi, yaitu mampu mengkristalkan keindahan, ideal kemajuan, dan sosok organisasi. Oke, Bapak Ibu semua, jadi untuk menutup pertemuan kali ini, mungkin saya akan mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya visi itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ingin dicapai secara ideal dari seluruh aktivitas organisasi. Visi juga dapat diartikan sebagai gambaran mental tentang sesuatu yang ingin dicapai di masa depan. Karena visi adalah cita-cita, visi adalah wawasan ke depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi bersifat kearifan intuitif yang menyentuh hati dan menggerakkan jiwa untuk berbuat, seperti halnya dengan yang disampaikan dalam TAP MPR RI nomor 7 /MPR tahun 2001 tanggal 9 November 2001. Nah, tanpa visi yang jelas, organisasi akan berjalan tanpa arah, berputar-putar, tidak menuju sasaran dan akhirnya punah. Peter Say tahun 2003 melalui karya terkenalnya The Fifth Discipline tahun 1997 itu melontarkan gagasannya bahwa semua organisasi hanya akan mampu beradaptasi dengan perubahan apabila ia mampu menjadikan dirinya tampil sebagai sebuah organisasi pembelajaran, learning organization, yakni sebuah organisasi yang dibangun oleh orang-orang yang secara terus-menerus mau memperluas kapasitas dirinya dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Jadi visi juga merupakan sebuah daya atau kekuatan untuk melakukan perubahan yang mendorong terjadinya proses ledakan kreativitas yang dahsyat melalui integrasi maupun sinergi berbagai keahlian dari orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Bahkan dikatakan oleh Aribo Prijaksono tahun 2002 bahwa nothing motivates change more powerfully than a clear vision. Visi yang jelas dapat secara dahsyat mendorong terjadinya perubahan dalam organisasi.
Visi inilah yang mendorong sebuah organisasi untuk senantiasa tumbuh dan belajar, serta berkembang dalam mempertahankan survivalnya sehingga bisa bertahan sampai beberapa generasi. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk materi visi misi hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti saya buka sesi diskusi lewat Zoom atau grup WA atau WebEx. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.